Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Suryaman, dosen program Profesi Nurse Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan buat satu video pembelajaran terkait dengan cara pemasangan infus atau IPFD dan transfusi pada anak-anak. Video terkait dengan bagaimana cara pemasangan infus atau IPFD ini sebenarnya sudah saya buat pada video sebelumnya. Namun memang itu pada dewasa, tidak secara spesifik atau khusus pada anak-anak. Nah, yang jadi masalah apa perbedaan pemasangan infus pada dewasa dan anak-anak? Sebenarnya pada umumnya sama, namun yang membedakan itu ialah mulai dari ukuran IP kateternya, yaitu kalau untuk anak-anak biasanya lebih kecil, ukuran 22 atau 24. Nah, jika pada dewasa tentunya harus lebih besar dari itu. Nah, terus kemudian juga ada tambahan alat karena memang anak biasanya lebih aktif bergerak. Jadi disiapkan untuk nanti pada saat pemasangan itu dipasang spalek untuk atau penahan pada lokasi pemasangan infus seperti itu. Terus kemudian juga tentunya kita dalam melakukan tindakan pada orang dewasa dan anak-anak tentunya berbeda. Pada anak-anak apalagi yang terjadi hospitalisasi seperti itu tentunya sangat sulit untuk pemasangan infus ini. Jadi harus perlu bantuan dari keluarga, orang tua seperti itu untuk bisa memasang infus ini secara baik dan tentunya tepat seperti itu. Pada video kali ini juga pemasangan infus yang saya lakukan spesifik pada anak-anak yang memang terjadwal biasanya akan melakukan transfusi darah biasa, seperti pada anak-anak dengan thalassemia seperti itu. Sehingga nanti dalam proses pelaksanaannya nanti infus set yang saya pakai itu bukan yang seperti biasa pada video yang telah saya buat, namun saya di sini menggunakan langsung transfusi set seperti itu. Baiklah, masuk pada tahap kerja. Setelah perawat mencuci tangan dan memakai handscoon, selanjutnya siapkan infus set dan cairan infus. Pastikan regulator di selang infus dalam kondisi tertutup dan bagian karet botol infus dalam kondisi masih tersegel. Kemudian tusukkan ujung selang ke bagian karet botol infus dengan posisi bagian karet botol infus pada posisi di atas. Kemudian gantungkan botol cairan pada standar infus. Selanjutnya isi cairan ke dalam tabung tetesan infus dengan menekan bagian tabung tetesan hingga tabung tetesan terisi sebagian atau sesuai dengan garis pada tabung tetesan infus. Selanjutnya ujung dari infus set diangkat sampai sejajar dengan tabung tetesan. Kemudian buka klem sehingga tidak ada udara di dalam selang infus set. Setelah itu diklem kembali. Kemudian pasang pengalas di bawah lokasi yang akan dilakukan penusukan. Kemudian pilih dan pastikan pena yang akan diinsersi, yaitu pena yang besar, lurus, dan tidak bercabang. Setelah itu barulah pasang tourniquet lebih kurang 5 cm dari area yang akan dilakukan insersi.
Selanjutnya, bersihkan area atau kulit yang akan dilakukan insersi dengan kapas alkohol atau alkohol swabs dengan cara melingkar dari dalam keluar atau menggosok searah. Selanjutnya, ambil IP kateter, pastikan IP kateter masih dalam kondisi tersegel. Selanjutnya, pegang IP kateter dengan sudut 30-45 derajat. Insersi pena. Kemudian, lihat jika tampak ada darah, tarik mandrin kira-kira 0,5 atau setengah cm. Kemudian, dorong perlahan IP cat sampai batas akhir IP kateter. Lalu tahan bagian ujung dari IP kateter, tarik keluar mandrin, kemudian sambungkan IP kateter dengan impuset, lalu buka tourniquet. Kemudian buka klem pada impuset, lihat cairan yang mengalir, pastikan tidak ada hambatan. Kemudian setelah itu baru lakukan fiksasi dengan menggunakan infus transparan. Fiksasi ini juga bisa dimodifikasi sebenarnya jika di lapangan tidak ada transparan infus, bisa menggunakan kasa dan plester. Namun secara umum memang transparan infus lebih efektif digunakan karena kita dengan mudah dapat mengobservasi adanya tanda-tanda inflamasi atau seperti flebitis seperti itu pada area insersi. Namun secara umum karena memang pada anak-anak ini juga dipasang spalk, jadi kadang juga itu terkendala karena memang tertutup posisinya. Kemudian fiksasi kita lanjutkan dengan memasang spalk pada area pemasangan infus. Nah, ini yang membedakan antara pemasangan infus pada dewasa dan anak-anak. Pemasangan spalk pada anak-anak sangat bermanfaat untuk menahan pergerakan area pemasangan infus sehingga IP cat tidak mudah untuk terlepas. Adapun bahan untuk membuat spalk biasanya terbuat dari papan atau kardus yang lebih tebal, kemudian dibalut dengan kain kasa. Itu biasanya dilakukan di rumah sakit atau dimodifikasi dengan menambahkan kain yang bercorak seperti corak kartun seperti itu sehingga lebih menarik dan juga dapat mengurangi kecemasan pada anak. Atau bahkan ada yang memodifikasi dengan menambahkan bahan perekat sehingga mudah untuk dipasang. Karena pada saat pemasangan tangan pentem anaknya sulit untuk diluruskan sehingga pemasangan spalk juga sedikit terkendala karena jika diluruskan IP cat-nya akan terlepas. Yang perlu dipahami adalah pemasangan spalk tentunya harus melewati sendi yang memang bergerak pada lokasi pemasangan infus, misalnya sendi jari ataupun sendi pergelangan tangan, sehingga pemasangan spalk akan lebih efektif seperti itu. Dan juga diusahakan pada saat fiksasi spalk itu tidak menutupi area insersi sehingga kita masih dapat mengobservasi tanda-tanda inflamasi atau flebitis seperti itu. Dan tentunya ukuran spalk juga harus diperhatikan, harus sesuai dengan ukuran tangan anak yang akan dilakukan pemasangan infus. Selanjutnya kita atur tetesan infus. Untuk bagaimana cara menghitung tetesan infus ada pada video pemasangan infus yang sebelumnya. Setelah selesai, kita jangan lupa untuk mengucapkan hamdalah, merapikan pasien, dan membereskan alat. Mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk video pemberian transfusi darah dapat dilihat pada video selanjutnya. Terima kasih.